Pemberontakan mistik Sesiti Jenar. Dalam sejarah Jawa, Siti Jenar merupakan salah satu tokoh yang menjadi simbol nihilnya toleransi beragama di abad ke-16. Ia memperjuangkan keyakinan mistiknya yang kala itu menjadi sorotan otoritas kerajaan Demak Bintara. Kesediaannya untuk mati guna melawan otoritarianisme dan intoleransi beragama lantas diabadikan, dipuja, dan dihormati sebagai salah satu dari 9 wali di Jawa. Sebagaimana riwayat yang umum diketahui, Siti Jenar dijatuhi hukuman lantaran melanggar titah raja sebelumnya. Demak Bintara geger karena ada seorang wali yang mengabaikan syariat. Dinilai murtad dengan capaian mistiknya yang kontroversial. Lalu ia dijemput secara paksa oleh para wali utusan Demak Bintara untuk mempertanggungjawabkan pemikiran dan perilaku keagamaan yang dalam pandangan umat Islam saat itu menyimpang dari syariat. Setelah mengaku sebagai Tuhan, persoalan ini semakin berkembang. Pandangan keagamaan Siti Jenar bukan hanya dianggap merongrong dan menistakan agama, tetapi juga dipandang merongrong otoritas politik. Sebab dasar para petinggi Demak untuk menghukum Siti Jenar juga karena kekhawatiran mereka terhadap legitimasi kerajaan yang baru berdiri. Sebagaimana diketahui, ajaran Siti Jenar menitik beratkan bahwa hanya ada satu pemimpin, yakni Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Siti Jenar beranggapan bahwa Raja Bintara tidak berhak atas klaim kekuasaan apapun kecuali pajak yang memang telah dibuatnya sendiri. Selain itu, vonis hukuman mati tersebut diperkuat lagi dengan adanya murid-murid Siti Jenar yang memperkeruh ketertiban masyarakat dengan membuat onar. Ajaran Siti Jenar memandang kehidupan sebagai kematian dan kematian sebagai kehidupan yang sejati. Pengetahuan inilah yang oleh para murid Siti Jenar menyebabkan salah paham. Mereka, sebagian murid Siti Jenar, berbuat keributan dengan harapan bisa berhadapan dengan prajurit Demak supaya terjadi perkelahian kemudian mati. Namun demikian tidak sama dengan murid Siti Jenar, Ki Bisana. Ada nama Ki Bisana yang lebih santun dan mampu menguraikan paham keyakinan yang diperoleh dari gurunya dengan lebih elegan dan tanpa merendahkan para wali yang kala itu tengah berdebat ihwal ketuhanan. Bahkan sifatnya lebih santun dibandingkan gurunya sendiri, Siti Jenar. Meskipun keyakinan sama, ada lagi nama Ki Lontang Semarang dan Ki Pringgabaya. Mereka adalah murid Siti Jenar yang justru tetap santun dan tidak seperti sebagian murid yang cenderung ekstrim dalam mempraktikkan dan mengembangkan ajaran gurunya, sehingga dijadikan dasar dakwah Demak bahwa ajaran Siti Jenar telah menimbulkan kekacauan. Sampai sekarang cukup sulit menjangkau karya-karya anggitan langsung Siti Jenar. Jika memang ada, karena memang pada abad tersebut sudah diketahui ada tradisi tulis yang hidup di tanah Jawa. Selain itu karena rentang zaman yang cukup jauh, yakni abad ke-16 hingga ke-21 sekarang ini, sosok
Sesi Tejenar yang kandung terkenal sebagai pembangkang kerajaan sangat mungkin menemui petakannya dalam catatan sejarah. Petaka tersebut diantaranya karena minimnya sumber-sumber yang dapat dijangkau dan dapat diduga terjadi pemusnahan artefak-artefak kesusastraan anggitannya. Sehingga yang dapat kita jumpai saat ini hanyalah informasi tentang dirinya beserta ajarannya yang tertulis oleh pujangga lain secara turun-temurun dari masa setelah kematiannya. Benda-benda tinggalan seorang yang dianggap pemberontak lazimnya dimusnahkan oleh otoritas yang berkuasa di masanya. Kendati belum dapat dibuktikan dengan ini diperkuat dengan adanya naratif-naratif yang mengisahkan betapa Sesi Tejenar dan ajarannya demikian mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan Demak kala itu. Terkait hal ini masih perlu penyelidikan lebih jauh. Sejauh penelusuran saya, buku-buku yang membahas Sesi Tejenar cukup banyak, rata-rata membahas riwayat ajaran tasawuf, kemelut politik yang tentu saja diambil dari sumber historiografi yang memuat kisahnya. Hanya saja kerapnya perbandingan teks yang dinukil dari sumber-sumber historiografi yang memuat Siti Jenar dilakukan sepotong-sepotong. Telaah ajaran Siti Jenar memang disusun dari berbagai sumber, tapi sebelum disajikan secara utuh berdasarkan naratif-naratif yang memuat kisahnya. Seringnya pengkajian Sesi Tejenar disimpulkan dari berbagai naratif yang berasal dari banyak sumber yang berbeda tahun penciptaannya. Hal ini tentu berpengaruh pada teks yang terkandung di dalamnya. Masing-masing dari teks itu mempunyai riwayat zaman yang berbeda dan ditilik dari struktur naratif, kiranya mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda pula, meskipun sama-sama menceritakan Sesi Tejenar, seperti misalnya yang dilakukan oleh Ahmad Khodim dan Muhammad Muhlisin. Siti Jenar dalam penulisan buku ini akan diletakkan sebagai tokoh sejarah yang terdapat dalam naskah-naskah. Dalam hal ini secara khusus akan menelaah teks Sesi Tejenar secara utuh. Kendati naskah ini sudah pernah dikaji oleh para peneliti terdahulu, namun lebih fokus pada aspek keberterimaan sosok historis tersebut di masyarakat. Ini akan membaca ulang naskah tersebut dengan menitik beratkan konteksnya pada era sekarang ini. Sebagaimana diketahui dan di dalam pengkajian teks, membaca suatu teks tak bisa lepas dari konteks zaman yang berkaitan. Pembacaannya teks memerlukan kecermatan dengan memahami konteks penciptaan suatu teks, dan secara lebih pragmatis juga ditentukan oleh konteks, ruang, dan waktu pembaca guna mengaktualisasikan teks yang tengah dibaca. Era sekarang ini riuh gaduh dengan persoalan keberagaman. Kiranya menarik bila dibaca teks Sesi Tejenar. Praksisnya, Sesi Tejenar akan dilihat sebagai salah satu contoh betapa peran dan fungsi agama adalah untuk diri sendiri. Artinya agama terlalu suci bila sekedar dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dan praktik-praktik politik yang syarat kepentingan.
Selanjutnya, pandangan-pandangan Sesi Jenner dalam teks tersebut akan diaktualisasikan sebagai perlawanan atas otoritas Demak yang dalam konteks ini dibaca sebagai langkah politik demi kedaulatan kerajaan bernapaskan Islam yang kala itu meruntuhkan tata pemerintahan Majapahit yang sah. Sebagai gambaran sosiopolitiknya, konsep agama yang diusung Demak akan dirunut dengan kejatuhan kerajaan Majapahit yang sebelumnya dipaksa jatuh atas nama syariat Islam. Singkat kata, fungsi peran agama yang dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Padahal kala itu Majapahit adalah suatu negeri yang tata pemerintahan yang sah. Harapannya, melalui konteks tersebut dapat menyumbang sedikit pencerahan untuk zaman sekarang, supaya para pembaca dapat bercermin bahwa agama adalah untuk dirinya sendiri, dalam arti bukan untuk dipolitisasi dalam kepentingan tertentu. Dalam penulisan sejarah Nusantara, sosok Siti Jenar belum banyak disebut sebagai tokoh yang benar-benar ada dalam sejarah. Sejauh ini keberadaannya dalam ruang historis masih dipertanyakan. Hal ini terutama karena belum dapat dibuktikan secara pasti keberadaannya di masa lampau melalui sumber-sumber yang ada. Sumber-sumber tulis sejauh ini dapat dijangkau, disinyalir bukan anggitannya sendiri, melainkan kisah-kisah yang diproduksi dari masa ke masa dan berasal dari kreativitas tangan pujangga yang berbeda-beda. Namun sebagai kisah yang penuh kontroversi, sungguh wajar bila dari generasi ke generasi kisah tentang Syekh Siti Jenar selalu dituturkan, dicatat, disebarkan ke berbagai wilayah. Terkait dengan persoalan metodologis ini, bahkan yang menjadi andalan dalam penelitian ini adalah teks-teks mengenai Siti Jenar yang banyak ditulis oleh orang-orang dari generasi pasca kehidupan dirinya. Bahkan bahan-bahan literatur yang digunakan memang bukan bersumber dari tangan pertama, yakni dari Syekh Siti Jenar sendiri, karena hingga saat ini memang belum bisa ditemukan karya-karya Siti Jenar. Bahkan belum bisa dikuak apakah Syekh Siti Jenar memang mempunyai karya literatur yang ia tulis sendiri. Dalam teori analisis literatur terkait sejarah masa lampau, bahwa bagaimanapun kita tidak mengetahui dan mungkin tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Semua yang kita tahu hanyalah apa yang orang-orang sekarang ini yakini, sebagaimana yang terekam di dalam sejarah keselamatan Salvation History. Karenanya, analisis literatur terhadap sumber-sumber tekstual sesungguhnya lebih mengungkapkan kepada kita komponen-komponen yang digarap oleh sekelompok orang untuk menghasilkan alasan-alasan atau pemikiran-pemikiran mereka, dan untuk mendefinisikan secara tepat apa yang mereka perdebatkan, bukan untuk menceritakan kepada kita apa yang terjadi. Meskipun implikasi sejarah dalam analisis ini tidak sepenuhnya diabaikan. Tentu saja, tujuan analisis literatur terhadap teks-teks sejarah mengenai Siti Jenar di sini tidak se ekstrim yang diungkapkan oleh John Wansbrough. Sebab melalui analisis literer
tersebut justru diharapkan mampu terkuak apa yang sesungguhnya terjadi dalam tragedi Siti Jenar saat itu. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di masa Siti Jenar, tetapi melihat analisis teks yang ditulis oleh orang-orang pasca Siti Jenar yang terkait dengan sejarahnya, termasuk perdebatan dan ketentuan-ketentuan yang menyelimuti para penulis Siti Jenar tersebut, bisa dikuak selembar demi selembar peristiwa yang menimpa Siti Jenar. Satu hal yang kemudian menarik perhatian adalah keberanian Muhammad Sholihin untuk menyebut Siti Jenar sebagai tokoh historis. Ia meyakini keberadaan wali penyebar Islam itu sebagai sosok yang nyata ada dalam sejarah. Dalam bukunya Sufisme Syekh Siti Jenar, ia mempunyai argumen yang patut dipertimbangkan dalam satu bab. Ia mengungkapkan bahwa Siti Jenar mempunyai karya tulis yang kemudian dijadikan sebagai bukti keberadaannya, berjudul Talmisan. Sebuah naskah kuno yang ditemukan Sholihin pada 2013 lalu dikatakan telah ia kutip dari Talmisan. Naskah tersebut diperkirakan ditulis pada tahun 1800-an dan berisi ajaran ketauhidan serta paham wujudiyah sebagaimana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar semasa hidupnya. Tentu hal ini perlu diuji lantaran dalam buku itu Sholihin tidak menyajikan edisi suntingan naskah secara gamblang atau setidaknya naratif teks Talmisan yang representatif untuk mendukung tesisnya tersebut. Dalam buku setebal 512 halaman itu, ia hanya mengutip naratif yang relevan bagi tema bukunya. Itu pun ia petik dari naskah-naskah lain seperti Babad Demak, Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Serat Syekh Siti Jenar, Babad Jakatingkir, Serat Dewa Ruci, Serat Suluk Walisono, Suluk Malang Sumirang, dan sederetan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan tokoh bernama Syekh Siti Jenar. Dalam hal ini kiranya perlu diterbitkan suntingan teks secara filosofis terhadap naskah kuno yang mengutip Talmisan, supaya dapat dibuktikan apakah Syekh Siti Jenar pernah menulis kitab tersebut. Hal ini karena banyak naskah yang berisi tentang ajaran ketauhidan dan wujudiyah sebagaimana yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Namun demikian, Sholihin juga memberi hipotesis yang cukup berharga. Banyaknya substansi cerita yang sama perihal Siti Jenar dalam belantara naskah Nusantara membuat ia yakin bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar sosok yang nyata dalam sejarah Nusantara. Hal ini diperkuat dengan banyaknya perbincangan mengenai Syekh Siti Jenar dalam khazanah naskah maupun lisan, bahkan ajaran-ajarannya yang diamalkan hingga saat ini. Menurut Sholihin, tidak mungkin jika kehadiran Syekh Siti Jenar secara historis tidak terjadi dalam pentas kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai sosok yang kontroversial, sangat mungkin keberadaan Syekh Siti Jenar menuai petaka dalam dokumentasi sejarah. Bisa jadi karyanya dimusnahkan seiring kematiannya yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Gerakan pembebasan Syekh Siti Jenar berhadapan dengan hukum kerajaan yang diterapkan Raden Patah.
penguasa Demak kala itu dengan dukungan Wali Songo dengan dalil melawan titah raja. Syekh Siti Jenar kemudian dihukum mati. Padahal bila dicermati, upaya Syekh Siti Jenar dalam pembebasan formalisme agama yang digaungkan Demak sebetulnya membuat sikap beragama menjadi lebih toleran dalam kehidupan beragama. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan bahan berupa teks-teks yang dinukil dari historiografi tradisional, terutama dalam sumber-sumber serat dan babat, sebagai upaya rekonstruksi riwayat Syekh Siti Jenar serta perjuangannya menyebarkan Islam. Belum dapat dibuktikan secara pasti orisinalitas sumber-sumber banyak mengalami pengubahan secara turun-temurun itu. Dikhawatirkan terdapat penambahan ataupun pengurangan teks yang terkandung di dalam sumber-sumber tersebut. Bahkan sangat mungkin terjadi penyimpangan mengingat sosok Syekh Siti Jenar yang kadung dianggap sebagai pemberontak. Selain itu, secara metodologis perlu diperhatikan betul terkait cara pembacaan sumber-sumber tersebut yang notabene berbentuk sastra yang syarat muatan imajinatif pengarang ataupun penggubah naskah. Untuk itu, untuk menjawab kekhawatiran ini, kiranya perlu menerbitkan edisi naskah sumber teks tersebut dengan kerangka filosofis guna membuktikan keabsahan teks yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Dalam penelitian ini, saya tidak bermaksud menyajikan suntingan dan kritik teks sebagaimana lazimnya kerja-kerja filologi. Tentu hal ini merupakan pekerjaan yang panjang mengingat banyaknya sumber-sumber historiografi tradisional yang membuat kisah Syekh Siti Jenar beserta ajarannya. Untuk menengahi kerancuan yang terjadi dalam penulisan Syekh Siti Jenar, saya memandang perlunya mendudukan sejarah dan fiksi sebagai entitas yang sejajar dalam dunia wacana dekonstruktif di samping rekonstruktif. Sebagaimana pendapat Purwanto, fiksi dan fakta tidak dapat begitu saja secara kaku diasosiasikan hanya dengan salah satu di antara keduanya, yaitu hanya berkaitan dengan sastra atau hanya dengan sejarah. Pada tataran praktis antara fakta dan fiksi tidak ada perbedaan karena sejatinya keduanya sama-sama teks, sehingga sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat di dalam satu bidang yang sama, yaitu bahasa. Dalam konteks masa lalu, bahasa dalam bentuk budaya dan intelektual merupakan media pertukaran bagi hubungan antar kekuatan dan konstitutor terakhir dari keberadaan. Sebagai pengetahuan tulis, Purwanto sejarah sangat berkembang pada wacana dan bentuk representasi antar teks pada konteks sosial dan institusional yang lebih luas melalui bahasa. Hal ini karena realitas objektif masa lalu telah beranjak dengan sejarah sebagai ilmu. Ini adalah konsekuensi dari jarak masa kini dengan masa lampau yang telah mereduksi secara langsung kemampuan rekonstruktifnya. Dengan kata lain, sejarah sebagai ilmu tidak dapat disebutkan sebagai
representasi langsung dari objektivitas masa lalu. Hal ini karena sebagai objektivitas masa lalu, peristiwa yang bersangkutan hanya terjadi satu kali, sementara yang diperbincangkan di masa sekarang adalah sebuah rekonstruksi dari bahasa, wacana, dan pengalaman sesuai dengan konteksnya. Rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan merupakan produk subjektif dari sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan dan naratif, dan tentu saja dapat berubah dari ruang waktu dan waktu yang berbeda. Selain menggunakan paradigma sejarah sebagai upaya merekonstruksi masa lalu melalui sumber-sumber yang dianggap faktual maupun fiktif, penelitian ini secara spesifik menggunakan 3 sumber primer yang digunakan sebagai landasan untuk menarasikan rekonstruksi sejarah Citizener. Ketiga sumber tersebut yaitu teks Citizener, berita dari kelenteng Sampokong di Semarang, dan Babad Sangkala. Teks Citizener yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada edisi suntingan Utomo. Dalam kajian Utomo melakukan kerja filosofis terhadap 16 buah naskah yang berasal dari Surakarta dan Yogyakarta. Ke-16 naskah tersebut memuat kisah Citizener dan disajikan suntingan secara filologis pada naskah yang dinilai paling tua dan dianggap menjadi rujukan pada penyalinan ke-15 naskah yang lain. Dalam tradisi pernaskahan Nusantara, penyalinan naskah lazim terjadi. Tradisi ini merupakan cara orang Jawa untuk melestarikan pusaka kesusastraan secara turun-temurun, yang tentu saja di dalamnya terdapat informasi yang berharga seputar nilai-nilai adat istiadat, ajaran moral, didaktis, religius, bahkan sejarah tokoh-tokoh tertentu maupun berdirinya suatu kerajaan. Dalam edisi suntingan yang diterbitkan Utomo, selanjutnya ia juga memberikan analisis terhadap teks hasil suntingan. Kesimpulan Utomo mengungkapkan bahwa kisah Citizener merupakan cerminan pemikiran masyarakat Jawa yang mendambakan keharmonisan hidup dengan sesama. Seperti diketahui, kontroversi Citizener mengiringi berdirinya kerajaan Demak Bintara yang dalam awal pemerintahan Raden Patah mempunyai otoritas penuh atas laku, keberagaman, dan praktik politik di Jawa. Otoritas penuh ini pada praktiknya menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama dengan adanya ajaran Citizener yang dirasa mengganggu pemerintahan Demak yang baru berdiri. Selain itu, keberadaan kerajaan di Jawa, Utomo juga menganggap bahwa Demak mempraktikkan konsep kekuasaan Jawa yang tunggal, dalam arti tidak ada kerajaan atau penguasa lain di dalam tubuh Demak. Inilah yang membuat legitimasi Demak sebagai kerajaan harus ditegakkan dari segala gerakan yang dianggap menggerogoti kekuasaan kerajaan. Sumber berikutnya adalah catatan dari kelenteng Sampokong, Semarang. Pada tahun 1964 lalu terbit buku yang serat kontroversi. Judulnya Tuanku Rau, yang ditulis oleh Mangaraja Onggang Parlindungan. Buku ini menulis riwayat Tuan Korau dan sejarah perang Padri.
kritik para sejarawan terhadap Parlindungan terutama pada pernyataannya yang kontroversi, yakni Tuan Rau merupakan etnis Batak bermarga Sinambela. Sambutan pedas nan tajam pun kemudian ditulis oleh Hamka dalam Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rau. Dalam bukunya Hamka juga mengemukakan argumentasinya ihwal mazhab Hambali dan genealogi Syiah di Melaka. Di samping membantah tokoh-tokoh yang diragukan seperti Syarif Ismail, Khadijah, dan Qadi Al-Malikul Adil yang dipaparkan Parlindungan di dalam bukunya. Kendati begitu, dalam salah satu lampiran bukunya, Parlindungan menyajikan satu catatan sejarah yang penting, yakni catatan dari kelenteng Sampokong. Di dalamnya mengandung informasi perihal peranan orang-orang Tionghoa beragama Islam Hanafi dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Catatan tersebut ia peroleh dari Portman, seorang Belanda, mendapat tugas-tugas kenegaraan di Nusantara. Portman sendiri mulai merambah dokumen-dokumen berbahasa Tionghoa di kelenteng Sampokong ketika sebelumnya ia belajar bahasa Tionghoa pada tahun 1914 sampai 1918. Bagi birokrat cum sinolog ini, Portman bahkan menginstruksikan kepada bawahannya untuk tidak mempublikasikan kronik Tionghoa yang ia temukan ketika menjalankan tugas di Semarang. Hal itu karena dirinya tidak ingin ada gejolak baru dalam sejarah Jawa, terutama kala itu tengah geger pemberontakan komunis pada tahun 1928 sampai 1930. Serta pengawas polisi rahasia PID ini tidak mau orang-orang Tionghoa menjadi besar kepala secara khusus. Parlindungan menyajikan kronik Tionghoa ini dalam lampiran ke-31 halaman 650 sampai 665 dengan terjemahannya sendiri yang masih bercampur antara bahasa Melayu, bahasa asing dengan ejaan lama. Adapun dalam penelitian ini, kronik Tionghoa tersebut akan diterjemahkan ulang supaya lebih mudah dicerna oleh pembaca. Kronik Tionghoa kelenteng Sampokong ini di tahun-tahun berikutnya juga dijadikan bahan penelitian oleh para sarjana. Mereka antara lain Slamet Mulyana dan bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, terbit pada tahun 1968 oleh penerbit Bharata Jakarta, yang oleh pemerintah Orde Baru dilarang beredar secara umum. Dalam bukunya, Mulyana menuliskan sejarah Majapahit dengan memperbandingkan sumber-sumber sejarah lain dengan kronik Tionghoa tersebut, terutama pada bagian keruntuhan Majapahit dan kiprah Wali Songo dalam gerakan sosial politik, persebaran Islam, dan berdirinya Kerajaan Demak Bintara. Selanjutnya pada tahun 1985, De Graaf dan Vigut menerbitkan buku berjudul Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Dalam penelitiannya memperbandingkan kronik Tionghoa dengan sumber-sumber asing dan historiografi tradisional seperti Serat Kanda, Babad Mataram, Babad Sangkala, dan Sajarah dalam
Kemudian hari secara khusus, De Graaf dan kawan-kawan meneliti kronik Tionghoa dan diterbitkan dalam Cina Muslim di Jawa abad ke-14 dan 16. Antara historis dan mitos tahun 1997. Dalam buku ini, De Graaf dan kawan-kawan secara khusus menelaah kronik Tionghoa dan memberinya komentar-komentar terhadap terjemahannya secara merekapitulasi dalam budaya Jawa di abad ke-15 sampai ke-17. Selain itu, Graaf dan kawan-kawan juga menjuluki Parlindungan sebagai penyunting kronik Tionghoa yang ketiga, setelah sebelumnya kronik tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Cina Melayu oleh seorang Cina Jawa yang tinggal di Semarang dan berikut oleh seorang pegawai Eropa. Sumber primer berikutnya adalah Babad Sangkala. Teks ini juga oleh De Graaf dalam penelitiannya yang telah dirangkum di atas berbeda dengan De Graaf dan Viegas. Penelitian ini menggunakan Babad Sangkala yang tersimpan di Kadipaten Pakualaman. Dalam penelitiannya menggunakan naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI yang sebelumnya merupakan koleksi Bread dengan nomor kode 608. Naskah Babad Sangkala yang digunakan dalam penelitian ini khususnya merupakan edisi suntingan Budianti tahun 2014. Naskah Babad Sangkala tersimpan di Perpustakaan Pura Pakualaman dengan nomor koleksi 0191-PP-73. Hanya tersimpan satu naskah Babad Sangkala di Perpustakaan Pura Pakualaman. Selanjutnya, Budianti menemukan naskah di Museum Keraton Kasunanan Surakarta dengan judul serupa, namun memuat teks yang berbeda. Dengan kata lain, naskah Babad Sangkala yang digunakan di sini merupakan hasil dari edisi suntingan naskah tunggal dari tradisi Yogyakarta yang tersimpan di Perpustakaan Pura Pakualaman. Teks ini merupakan kumpulan petikan artikel suluh mengajar yang dimuat dalam surat kabar Brahmartani pada tahun 1817. Teks ini penting terutama untuk menguraikan sejarah kehidupan di Jawa dengan penanda angka tahun yang jelas. Perlu dikemukakan di sini bahwa teks adalah gagasan atau ide yang terbaca melalui medium naskah. Di dalam naskah yang terdiri atas lampiran-lampiran kertas dan berisi aksara yang tersusun dan berjajar kemudian membentuk suatu paragraf, kalimat hingga kosakata dan tanda baca memuat ide atau informasi yang disebut sebagai teks. Dalam rangka merekonstruksi sejarah Sesiti Jenar melalui sumber-sumber naskah tersebut di atas, langkah yang dilakukan adalah melakukan telaah naratif yang dalam beberapa aspek teks yang termuat dalam naratif tertentu diperbandingkan dengan sumber-sumber historis lain yang relevan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah kepustakaan yang berkaitan dengan Sesiti Jenar atau barangkali riwayat Islamisasi Jawa serta narasi sejarah pelayaran di Nusantara, baik dari sumber lokal maupun cacatan pelancong asing seperti Tome Vire.
Sebelum lebih jauh membicarakan alur dan kisah, perlu dilihat untuk keseluruhan naratif teks tersebut. Untuk mengidentifikasi naratif, yang perlu dilakukan adalah melihat keseluruhan teks yang terdapat dalam naskah sebagai struktur yang mempunyai hubungan antar peristiwa yang saling berkaitan. Dalam bahasa Pradopo, setiap unsur mempunyai makna dengan unsur lain. Disinilah makna-makna yang termuat di dalamnya selanjutnya diulas bersama dengan pengateorian alur dan kisah yang disajikan dalam bentuk ringkasan teks. Dalam rangka mendedah alur dan kisah dalam setiap teks sumber, paradigma peneliti menggunakan pengertian alur dalam kisah menurut Berthet. Ia menjelaskan bahwa alur adalah susunan khusus, suatu pengaitan episode dramatik, motif, dan unsur-unsur lain dengan tujuan menyampaikan makna pengisahan. Cara penyusunan unsur-unsur mengikuti konvensi yang berlaku di dalam budaya kesusastraan pribumi daripada teks tertentu. Sebaliknya, kisah menyediakan isi dan konteks bagi alur. Mengutip Becher mempertegas bahwa teks yang dipergunakan dalam motif tersebut, baik fiksi maupun non-fiksi, merupakan teks yang sedikit banyak dikenal oleh khalayak. Pendeknya, kisah adalah suatu yang lebih besar dan lebih umum daripada teks bila diukur kata demi kata, meskipun akhirnya diciptakan, dipelihara, dan disampaikan melalui ukuran tersebut. Selanjutnya, makna-makna tersebut akan diulas bersamaan dengan pengategorian alur dan kisah dalam setiap teks sumber dalam pengungkapan makna yang terdapat dalam alur dan kisah. Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada pembacaan teks dalam kajanah penafsiran. Tugas hermeneutika dalam menafsirkan makna dan pesan seobjektif mungkin sesuai dengan yang diinginkan teks. Teks itu sendiri tentu saja tidak berbatas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis visual, tetapi selalu berkaitan dengan konteks. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah seleksi atas hal-hal di luar teks harus selalu berada dalam petunjuk teks. Pendeknya, analisis yang dilakukan hendaknya selalu berangkat dari teks, bukan sebaliknya. Dalam penyajian, penelitian ini memberikan konteks secara umum. Tanah Jawa hingga abad ke-16 menyajikan ringkasan teks, serta membicarakan naratif-naratif dalam teks dengan sumber-sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, satu hal yang dihadirkan adalah konteks kehidupan Syekh Siti Jenar semenjak lahir, meninggal dunia, dan pasca dirinya meninggal. Sebagai sosok historis, Syekh Siti Jenar merupakan sosok hidup di dalam kerangka sejarah, yakni kisah hidupnya dalam ruang waktu tertentu, di dalam konteks sosial politik tertentu, di dalam tradisi pemikiran dan budaya tertentu. Seluruh konteks yang melatar belakangi ini secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi sebagai sosok historis. Konteks yang dihadirkan di sini mencerminkan unsur-unsur sejarah lokal dan sumber asing, sebab keberadaan Syekh Siti Jenar sangat lekat dengan peristiwa-peristiwa non-produk budaya lokal atau Jawa. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Siti Jenar juga lahir, hidup, dan meninggal dalam konteks abad
1516, khususnya di Jawa, ketika terjadi penyebaran Islam yang cukup signifikan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup lokal maupun berbagai kejadian dalam lingkup global tidak bisa dilepaskan dari penulisan buku ini, baik yang di level lokal, nasional, maupun global.